warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Wakil Gubernur Provinsi Riau, yang saya hormati Bapak Ketua Masjid beserta pengurus, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, Bapak Ibu, orang-orang tua yang saya muliakan, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Kembali kita tidak bosan-bosannya selalu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah karena banyak nikmat Allah yang Allah curahkan kepada kita. Semoga Allah memberikan ke dalam hati kita ini untuk senantiasa mengingat-ingat nikmat Allah dan tidak menghitungnya, tetapi justru membawanya kepada jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga Allah ringankan lisan kita ini bersolawat sehingga kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Bapak Ibu yang saya muliakan, ada hadis riwayat Baihaqi dari Jabir radhiyallahu an, ketika Rasulullah berperang menghadapi kabilah Muharrib dan Ghatafan di Nakhla. Nakhla ini ada dua, Pak. Ada Nakhla Yamaniyah, ada Nakhla Samiyah. Jadi yang di sini ini adalah Nakhla Samiyah. Jadi rupanya ada masa lengah pasukan Muslim, Pak, dari mengawasi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi waktu itu Rasulullah sedang beristirahat, percobaan pembunuhan pun terjadi. Jadi yang mau membunuh ini namanya Gaurat bin Haris. Jadi masalah kepala negara diintai, diancam, akan dibunuh itu, Pak, itu dari dahulu lagi sudah banyak yang mencoba gitu. Pertama waktu Rasulullah hijrah ke Madinah itu sempat juga ada yang mengejar karena dia diupah, siapa yang bisa membunuh Rasulullah dikasih 100 ekor unta. Gagal. Nah, ini pembunuhan yang selanjutnya sewaktu perempuan Yahudi yang meracun makanan yang dia berikan ke Rasulullah. Berhasil sebetulnya, Pak. Cuman Allah memang menahan umur Rasulullah sampai Rasulullah sendiri waktu dia di akhir hayatnya mengatakan pengaruh racun itu sudah memutus urat-uratku. Jadi sudah sempat ada yang masuk ke dalam tubuh Rasulullah. Nah, ini yang ketiga. Jadi waktu itu, Pak, dia sudah meletakkan pedangnya di leher Rasulullah. Sewaktu dia meletakkan pedang di leher Rasulullah, baru sahabat terkejut, Pak. Cuman hanya bisa memandang karena posisi pedang lawan ini sudah di leher Rasulullah. Waktu itu Gaurat bin Haris ini mengatakan, siapa yang bisa menyelamatkan engkau dariku saat ini? Rasulullah satu aja jawaban, Pak, Allah. Langsung lepas pedang tuh, Pak. Nah, itulah kekuatan tawakal yang betul-betul lahir dari hati Rasulullah, sehingga begitu menyebut nama Allah lepas pedang langsung. Terbayang nggak kalau kita punya tawakal yang seperti ini, Pak? Betul-betul mewakilkan segala urusan kita kepada Allah. Kita kalau nyebut, Pak, siapa yang bisa menyelamatkan Bapak? Allah, tembus juga, Pak. Karena memang kita ini belum tentu bisa betul-betul dari hati. Jadi Rasulullah begitu menyebut nama Allah, lepas pedang, gantian Rasulullah yang mengambil pedang meletakkan di leher. Kalau sekarang siapa yang bisa menyelamatkan kau dariku? Tangkaplah aku ya Rasulullah. Aku yakin kau akan memperlakukan tawanan dengan baik. Jadi musuh ini kadang mengakui juga bahwa Rasulullah itu memang baik terhadap orang, Bu. Tidak bisa mereka pungkiri Rasulullah ini baik, tetapi itulah, Pak, hasrat mereka ingin memusuhi Rasulullah, kedengkian mereka terhadap Islam itulah yang membuat mereka tidak peduli, walaupun baik Rasulullah tetap akan dibunuh. Dan berbalik, Pak. Kalau kau menawan aku ya Rasulullah, aku yakin kau akan
memperlakukanku dengan baik. Aku ingin kau mengucapkan syahadat saat ini. Dia katakan, tidak. Tapi aku berjanji tidak akan memerangimu dan tidak bergabung dengan orang-orang yang memerangimu. Jadi tidak pula dipaksa Rasulullah, Pak. Jadi itu yang dikatakan la ikraha fiddin. Memang waktu itu Rasulullah memakai pedang mengatakan itu kepada Pak. Tapi ketika dia tidak mau kan tidak ada masalah sama Rasulullah. Langsung selesai itu dilepaskan oleh Rasulullah SAW. Disitulah Gaurat ini heran. Memang baik Rasulullah, cuman hatinya tetap tidak mau masuk Islam, Pak. Dilepaskan begitu saja. Sempat itu terjadi di sini, Pak. Ada orang mengapakan Ustadz ngancam misalnya, Pak, ya. Selesai itu, Pak. Belum keluar dari masjid itu udah petak-petak mukanya. Yakin saya itu, Pak. Jadi ini kadang, Pak, ya, itu yang hilang dari diri umat Islam sebetulnya, Pak. Kita ini kalau kita lihat Rasulullah ternyata hal-hal seperti itu tidak masalah sama Rasulullah. Lepas tidak ada dipukuli oleh sahabat, Pak. Tidak ada dibikin jera dia. Nah, ini yang kita sekarang ini, itu yang pernah saya ceritakan, Pak. Kadang sendalnya yang hilang di masjid 200.000, Pak. Doanya, ya Allah, patahkanlah kaki orang yang masjid. Kan tidak imbang tuh, Pak. Sendal 200.000, kaki orang patah didoakan. Nah, itu, Pak. Kita sekarang introspeksi diri nih, Pak, umat Islam. Ternyata hal yang sefatal ini saja dibiarkan oleh Rasulullah. Itu fatal loh, Pak. Nyawa yang Rasulullah mau dibunuh, ya, Pak. Tapi ketika Rasulullah mengomandokan sama dia, kau pergilah. Tidak ada pula sahabat yang mau ganggu, Pak. Ingat ketika kita di bab Zaid bin Sa'nah meminta utang kepada Rasulullah. Berapa kasarnya itu, Pak? Rasulullah sedang bersama Abu Bakar, Umar, Ali, Utsman. Apa katanya? Muhammad, kau bayar utang kau. Kalian keluarga Abu Abdul Muthalib ini tidak jujur bayar utang. Sampai gitu loh, Pak, ngomongnya. Ingat, kau tidak kau meminjam kurma kepadaku, kata kau panen baru kau bayar. Ini kalian 3 hari lagi mau panen, tidak ada tanda-tanda kau mau bayar. Apa yang dilakukan oleh Umar waktu itu, Pak? Memerah mata Umar, Pak. Dicabutnya pedangnya. Kata Rasulullah, Umar, masukkan pedangmu. Kau sudah menakuti dia dengan merahnya matamu. Seharusnya yang kau lakukan, Umar, kau ingatkan dia. Kalau menagih hutang itu yang ramah lah, baik-baiklah. Dan kau ingatkan juga kepadaku, ya Rasulullah, kalau memang kau berutang, bayar utangmu. Berapa akhlak Rasulullah. Setelah itu, apa kata Rasulullah kepada Umar? Bawa dia ke kebun kurma. Kemudian lebihkan 20 hikat untuknya. Kenapa dilebihkan Rasulullah? Upah dari rasa takut yang telah kau berikan kepadanya. Jadi kalau Bapak udah pernah nakuti orang, Pak, setelah itu berubah ya, bayar, Pak. Bayar rasa takutnya itu. Harus dilebihkan. Saya mengingat inilah, Pak, ya. Jadi kadang-kadang kita kan ada berurusan yang buntu, Bu. Bukan karena kesalahan orang ini. Nah, kita sempat marah tuh, Pak. Kita marah sama dia, rupanya beberapa bulan kemudian setelah disetujui, dia telepon kita balik. Pak, udah, silahkan dijemput barangnya. Kan dia pernah takut gara-gara kita tuh, Pak. Dilebihkan untuk dia. Jadi agak senang, hilang takutnya itu, Pak. Berubah jadi doa jadinya. Nah itu, Pak, ya. Jadi kalau Bapak yang pernah nih membuat orang takut, Pak, kasih duit lebih ya, Bu, ya. Kasih dia duit lebih. Jadi apa kata Zaid bin Sa'nah? Aku yakin dia Rasulullah, Umar. Tuh kalau yakin kok ngapa kok kasari tadi? Dalam kitab kami, ciri seorang Rasul akhir zaman itu, ketika dia harus marah, dia memaafkan. Itu ciri dia. Tak kenal kau sama aku, Umar. Aku ini rahib Yahudi. Aku masuk Islam nanti setelah kita ambil kurma ini. Islam dia jadinya, Pak. Karena akhlak Rasulullah SAW. Cuman itu, Pak, Rasulullah itu satu cuman di dunia, Bu. Kita itu tidak akan sanggup meneladani yang seperti itu. Cuman itulah mengukur kita, Bu. Berarti kita ini masih jauh lagi, Bu. Tawakal kita masih jauh. Rasulullah ngetok pintu rumah, Bu, 3 kali tidak dibukakan pintu, tidur di luar. Saya tidak sanggup, Pak. Berdoa tuh, ya Allah, aku tidak bisa meneladani Rasul. Mudah-mudahan cepatlah terdengar buka pintu. Masalah baterai habis lah, Pak, handphone, Pak, kan. Berdoa itu. Emang satu, Pak. Ini kita hanya mengagumi sosok Rasulullah SAW.
Kalau untuk meneladani sampai ke tingkat itu tuh rasanya betul kata Abu Bakar Siddiq tuh Pak. Waktu diangkat menjadi khalifah, apa kata Abu Bakar Siddiq? Memang aku dekat dengan Rasulullah, tapi jangan kalian sangka aku bisa mengamalkan seperti apa yang dilakukan Rasulullah. Karena Rasulullah dijaga oleh malaikat dan wahyu selalu bersamanya, sementara iblis selalu bersamaku. Kalau aku marah, menjauhlah kalian. Nah, jadi memang Rasulullah itu hanya satu, karena itulah omongan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nih, dilepaskan begitu saja, kemudian hanya mengucap kalimat Allah, jatuh pedang orang. Nah, ini coba diamal-amalkan orang sekarang, Bu. Perbanyak macam ini, nanti kita tunjuk aja la haula wala quwata illa billah. Manalah, kalaupun iya, Bu ya. Saya takut itu tuh udah tipu daya jin jadinya, Pak. Kalau kita lihat di buku Talbisul Iblis, Bu, sampai banyak pengikutnya, Pak. Misal orang mau bayar utang sama dia bilang lemparkan aja ke laut, nanti kepiting yang ngantarkan ke darat. Memang kepiting yang ngantarkan ke darat, sehingga orang takjub dengan hal-hal seperti itu, padahal itu udah tipu daya iblis, Pak. Melalui amalan-amalan yang dilakukan, kan buat kerja itu, Bu. Dia bisa dia nerima duit itu suruhlah campakkan ke laut. Apa guna, Pak? Bikin kerja 2 kali, maka kepiting tuh kalau tahu dia kesal juga tuh, bikin kerja dia mah awalnya ngantar-ngantar dia. Jadi ada orang misalnya gini, Bu ya, itu bapak tuh Ustaz, kalau udah digulungnya kakinya tuh berarti mau banjir. Orang suka yang seperti itu tuh, Bang. Sehingga setiap bapak tuh melipatkan kaki celana, bangkit takut orang, Pak, memasuk-masuk menaik-naikkan barang ke atas meja, ke atas lemari, rupanya hujan, Bu. Orang udah kerja di. Jadi makanya kalau kita berasumsi bahwa dengan mengamalkan Islam ini terus timbul keajaiban yang aneh-aneh, atau misalnya mengamalkan doa Nabi Ibrahim itu, Pak ya, kulna ya nar kurna sejuklah engkau sebagaimana kau sejuk di badan Nabi Ibrahim. Nah, ada yang tembus, Pak, karena itu hanya untuk Nabi Ibrahim. Ingat, Rasulullah mengamalkan doa Nabi Sulaiman tidak dikabulkan oleh Allah. Itu untuk Sulaiman, bukan untukmu ya Rasulullah. Jadi itu, Pak. Teman kita kagum, Bu, bagaimana pemaafnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dapat aja kita ujung-ujung sedikit nih, Pak ya. Ini udah luar biasa nih, Bu. Tidak begitu marah dengan cucu. Dia kadang kan, Pak, nenek-nenek ini dibeli-belinya guci dulu, Bu, dari keramik. Banyak susun-susun di rumah. Tuh lari-lari cucunya azab lah, cucu nih kenapa? Jangan lari itu kena kunci nenek. Udah terkejut lah cucunya gara-gara itu. Jadi punya jiwa yang lapang, Pak. Itu yang poinnya dari hadis yang pertama. Nah, kemudian, Bu, yang kedua, Abu Daud dalam kitab Al-Qadar dan Ibnu Asakir meriwayatkan beserta sanadnya dari Ya'la bin Murrah. Ali itu ketika sudah mulai diragukan orang tentang keselamatan dirinya, Pak, itu beberapa orang sahabat sudah mulai melakukan pengawalan kepada Ali. Nah, jadi udah tercium juga oleh para sahabat, Ali bakal dibunuh. Dan yang ditakutkan pada saat itu, Pak, orang dalam gitu, orang-orang Islam sendiri. Dan terbukti ternyata yang membunuh Ali adalah Abdurrahman bin Muljam. Itu gelarnya Al-Mukri, Pak. Memang pengajar Al-Quran, Pak, yang disayang oleh Umar bin Khattab. Nah, taunya dia inilah yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Jadi waktu malam itu Ali pas ke masjid mau sholat sunat, duduk 4 orang di belakang Ali, Pak. Habis Ali selesai sholat ditanya, kalian apa di sini? Kami menjagamu, Ali. Oh, agak tersinggung hati Ali, Pak. Kalian menjagaku dari makhluk di langit atau makhluk di bumi? Makhluk di bumi, Ali. Apapun keputusan di bumi ini, itu Allah yang menentukan. Masing-masing kita ini disertai oleh 2 malaikat yang menjaganya sampai takdir yang tidak bisa luput darinya. Kalau takdir itu menimpanya, maka malaikat ini pun tidak akan menjaganya. Aku ini diberikan perisai oleh Allah. Kalau memang ajalku sudah sampai, perisai itu akan diangkat oleh Allah. Tidak akan ada yang bisa menentangnya. Kalian berempat ini tidak akan pernah merasakan manis lezatnya iman sebelum kalian meyakini apapun yang akan menimpa kalian tidak akan ada yang bisa menghalanginya.
Dan apapun yang harus luput dari kalian, bagaimanapun kalian dibahayakan, kalian tidak akan pernah bisa dibahayakan oleh orang. Kalau kalian sudah punya keyakinan seperti ini, maka kalian akan merasakan manis lezatnya iman. Nah, itu tawakalnya Ali bin Abi Thalib. Jadi memang tawakal ini resikonya besar juga. Buktinya kan Ali terbunuh, Pak, karena tawakal dia itu. Dia tidak mau dikawal. Tetapi itulah yang dimaksudkan oleh Ali, terasa manis lezatnya iman itu ketika menyerahkan diri kepada Allah. Kalau sudah kena, berarti sudah izin Allah, Pak. Tidak ada yang bisa menghalanginya. Nah, itulah prinsip Ali bin Abi Thalib. Yang kalau ini pun kita amalkan, Pak, lapang jiwa kita jadinya nih, Pak. Tidak akan ada rasa khawatir. Kalau memang sesuatu itu akan menimpa kita. Saya pernah nengok tayangan ya, Pak, ya. Jalan udah di tepi, ada trotoar lagi, Pak. Kan kalau secara akal sehatnya kan tidak akan ada yang membahayakan dia lagi. Itu mobil tidak ada, apa tidak ada. Lepas ban truk dari sebelah sana, Pak. Lepas ban itu menggelinding, melambung, melengkahi pagar trotoar itu, menimpa tengkuk dari belakang. Mati, Pak. Nah, itu kalau yang memang udah sampai ajalnya itu, Pak, gimana pun dia tidak akan bisa menghindarinya. Dan baru-baru ini, Bu, orang nyebrang kereta api mau lewat, Pak. Kalau memang tidak ajalnya, selamat dia, Pak. Ada orang yang mendorongnya akhirnya. Selamat dia. Jadi kalau kita berprinsip seperti ini, Pak, memang agak aman kita dibuatnya. Ini keluar pagi mau ke masjid berkali-kali ngunci pintu tuh ya, Bu. Ya digoncang-goncang juga kunci pintu tuh, Pak. Didorong-dorong. Bertahun-tahun Ibu itu kan tuh rusak kunci pintu tuh. Karena ada kekhawatiran, Pak. Disembunyikan kunci kamar buah meja, rasa-rasa tahulah anak nanti ini diambil pula. Akhirnya penuh rasa khawatir jadinya, Pak. Nah, itu ya, Bu, ya. Kalau ingin merasakan manis lezatnya iman, Pak, yakini itu sesuatu yang harus menimpa kita, tidak akan ada yang bisa menghindarinya. Tapi sesuatu yang tidak diizinkan Allah sampai ke kita, bagaimanapun akan membahayakan, tetap Allah akan menyelamatkan kita. Nah, kemudian yang berikutnya, Pak, tawakal Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Asakir meriwayatkan sanadnya dari Abu Zabiyah, ia berkata, jadi ketika Abdullah bin Mas'ud ini sakit menjelang ajalnya, Pak. Nah, jadi dia udah sakit menjelang ajal, dijenguklah oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud, apakah kau mau jika aku datangkan tabib untuk mengobatimu? Kata Abdullah bin Mas'ud, ini tabib betul yang membuat aku sakit, jadi tidak akan ada sehatnya lagi. Maksudnya siapa, Pak? Allah yang memberikan aku sakit, jadi tidak akan ada lagi tabib yang bisa menyembuhkannya. Atau kau perlu tidak ada bantuan dari aku supaya bisa kau pergunakan uang itu? Aku sudah tidak lagi membutuhkannya. Walaupun kau tidak membutuhkannya, anak-anak perempuanmu kan bisa menggunakannya. Kata Abdullah bin Mas'ud, kau mengkhawatirkan anak-anak perempuanku, sementara aku menyuruh anak-anak perempuanku untuk membaca surah Al-Waqi'ah setiap malam. Bukankah engkau mengetahui bahwa Rasulullah berkata, siapa yang membaca surah Al-Waqi'ah setiap malam, tidak akan pernah menderita kefakiran selama-lamanya. Itu yakinnya dengan amalan. Jadi tidak perlu dipertanyakan lagi itu, Bu. Baca surah Al-Waqi'ah, dijamin tidak akan fakir selama-lamanya. Maksudnya itu apa, Pak? Akan ada diberikan Allah jalan keluar dalam kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan-pekerjaan. Itu maksudnya, Pak. Jangan pula sampai duduk Al-Waqi'ah sampai tidur-tiduran, itu tidur balik mana lah, kan ada, Pak, kan. Sedangkan Umar bin Khattab aja dulu, Bu, pernah mengusir orang, Pak, sibuk berzikir aja dalam masjid, Pak. Kalian begitu keluar kerja, kata Umar bin Khattab, karena langit tidak akan menurunkan hujan emas. Amarahlah Umar, berarti kan kerja ini kan perlu, Pak. Jadi kalau orang sudah membaca surah Al-Waqi'ah, bukan berarti dia duduk-duduk aja lagi, Pak, tidak. Tapi Allah berikan jalan-jalan, kesempatan-kesempatan, gunakanlah kesempatan itu. Tapi pernah dulu, Bu, ada ulama yang menyalahkan arti maksud dari pembacaan surah Al-Waqi'ah ini. Namanya Said Al-Balqi, Pak, murid dari Ibrahim bin Adam.
Dia minta izin pergi kerja sama gurunya. Diizinkan gurunya selama 3 minggu. 2 hari baru balik, dia balik. Kenapa kau pulang? Di jalan aku melihat ada seekor burung yang patah sayapnya, yang tidak mampu mengusahakan rezekinya. Tapi aku tertegun ketika melihat ada seekor burung besar yang mengantarkan makanan untuknya dan menyuapkan ke mulutnya. Di situ aku berpikir, burung aja makhluk Allah yang kecil aja dipikirkan Allah rezekinya. Apalagi kalau aku yang rajin beribadah. Nah itu Pak, dia mengartikan aja dia Pak. Dia tidak perlu kerja. Kata Ibrahim Adam, mana lebih mulia menurut kau? Burung yang patah sayap atau burung yang ngasih dia makan? Burung yang ngasih dia makan. Kenapa kau tidak jadi burung yang mengusahakan makanan untuk membantu orang-orang susah? Baru situ sadar dia Pak. Nah, jadi membaca surat Yusuf, jangan berharap Bu, menantu ibu, apa kata dokter anaknya, laki-laki, banyak-banyak baca surat Yusuf Bu, supaya ganteng anak tuh. Sempat ganteng anak tuh Bu, berkelahi jadi sama suami Pak, aku buruk, ngapa anak aku cantik, sama siapa kau nih? Itu jadinya Pak, wajah kau biasa, wajahku biasa, anak ngapa cantik, kan berkelahi jadinya Pak. Tapi kalau niatnya Bu bisa menjadi anak sesabar Nabi Yusuf, tidak pendendam terhadap sesama saudaranya walaupun dia sudah pernah ditenggelamkan, kuat menahan syahwatnya, itu oke lah Pak. Berbakti sama orang tua, itu harapan kita, itu bisa Pak. Jadi jangan sampai kita Bu ya mengamalkan sesuatu terus langsung mengambil patahannya Pak. Berarti kalau kita baca surah Al-Waqiah ini kita akan kaya, tidak. Tapi itu yang dimaksudkan Abdullah bin Mas'ud, dia tidak khawatir lagi, pasti ada jalan-jalan rezeki yang dikaruniakan Allah kepada anaknya. Bayangkan Pak, dalam keadaan seperti itu ditawari pengobatan tidak mau. Dan ini pernah terjadi Bu, di rumah sakit angkatan bersenjata di Riyadh. Dia banyak dosa Pak. Memohon dia kepada dokter Khalid Zubair itu Bu, dokter jantung di Riyadh tuh. Dok, saya ini banyak dosa. Saya mendengar sakit itu penghapus dosa kan Dok? Iya. Bisa enggak usah dibius saya pas operasi. Saya ingin sakit saya itu bisa menghapuskan dosa-dosa saya. Tapi betul-betul ikhlas dari dalam hatinya Pak. Justru dia betul-betul tidak merasakan sakit ketika dia dioperasi. Ketika betul-betul tulus dari dalam hatinya Bu, dia ingin bertobat gitu. Sakit itu kan bisa menghapus dosa. Dan ada sahabat Rasulullah yang melakukan ini Bu. Dikatakan Rasulullah, demam itu banyak bisa menggugurkan dosa. Pas dia sholat doanya Bapak, ya Allah berikanlah aku penyakit demam sampai akhir hayatku. Tapi jangan sampai penyakit demam itu menghalangiku dari sholat berjamaah dan berjihad fisabilillah. Dikabulkan Allah. Betul-betul demam Pak, sampai akhir hayatnya, dan itu permintaannya tulus dari dalam hati. Kalau kita jangan coba doa macam ini Pak, jangan dibuat lah macam itu. Kadang-kadang kita ini Pak ya dapat amalan langsung ya Allah berikanlah aku rasa sakit, sedangkan panas saja hari dah banyak ngeluhnya Pak, apalagi kalau sempat sakit yang tidak sembuh bukan. Nah kemudian Pak, Hakim meriwayatkan beserta sanadnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Abu Bakar pernah bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, engkau sudah mulai beruban. Kata Rasulullah, ubanku ini karena turunnya surat Hud, surat Al-Waqiah, Al-Mursalat, dan Amma Yatasa'alu. Jadi karena ngerinya cerita-cerita neraka di dalam ayat itu, itulah yang membuat aku beruban. Jadi ada sebab uban ini bisa karena ketakutan kepada Allah. Tapi kalau uban kita ini tidak ada Pak. Uban kita ini memang sudah sampailah waktunya itu kekurangan zat pigmen satu Pak ya, itu yang membuat beruban. Kalau Rasulullah beruban ada sebabnya Bu. Karena mendengar bagaimana ngerinya kisah-kisah neraka. Dalam surah Al-Waqiah itu kan mengerikan Bu ya. Ada mengharukannya, ada mengerikannya. Bagaimana di surah An-Naba Yatasa'alun itu orang-orang yang punya kekuatan besar hancur sama Allah kan, itu itu yang membuat Rasulullah beruban. Kemudian
Rasulullah berkata kepada para sahabat, aku ini memang tidak akan bisa bersenang-senang. Bagaimana aku akan bersenang-senang sementara malaikat yang meniup sangkakala sudah meletakkan mulutnya di dekat trompet itu. Kemudian sudah mulai memiringkan kepalanya. Itu berarti apa? Standby, Pak. Mau meniup lagi. Bagaimana aku akan bersenang-senang, kata Rasul. Dia tinggal mendengar perintah, tiup, dia tiup. Jadi kata sahabat, kalau seperti itu Rasulullah, apa sebaiknya yang kami ucapkan? Jadi apa sebaiknya yang kami amalkan? Kata Rasulullah, sering-seringlah mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, 'alallahi tawakkal. Cukuplah Allah sebagai penolong kami dan Allah sebaik-baik pelindung, kepada Allah sajalah kami berserah diri. Dia kadang, Bu, ya, kata-kata yang selalu kita ucapkan berulang-ulang, awalnya kita tidak tahu, Pak, tidak paham. Lama-lama kata-kata itu akan menghujam di hati kita. Makanya orang banyak sekarang ini, Pak, mengobati rasa trauma itu dengan memasukkan kata-kata baik ke dalam jiwa. Aku kuat, aku akan bisa berjuang. Nah, kan seperti itu, Pak. Sebetulnya zikir itu gitu juga, Bu. Sering diulang-ulang. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Sampai kita diingatkan Allah terhadap dosa-dosa yang telah kita lakukan, disitulah kita memohon ampun. Karena sering kita mengulang-ulang kalimat itu, dia akan menghujam ke dalam jiwa kita. Selalu menganggap Allah sebagai wakil kita, Bu, itu semakin membuat hati kita menjadi nyaman. Jadi itu yang ditakutkan Rasulullah, dan Rasulullah katakan, itulah aku tidak bisa bersenang-senang karena posisi trompet itu sudah di mulut malaikat itu dan kepalanya sudah miring, Pak. Udah mau mendengar lagi, tinggal perintah dia tiup. Nah, kalau kita mengingat hal-hal seperti ini, Pak, kadang takut. Sudah tuh kadang tidak pula balik, Pak. Sebentar takut kita, Bu, terhadap misalnya orang cerita neraka, bangkit takut kita. Itu masuk, duit masuk balik, Pak, kan? Hilanglah balik dia yang tadi itu, Pak. Ketakutan tadi itu hilang, Bu, jadinya. Kemudian, Pak, Al-Hakim ia berkata, sanadnya sahih dari Baihaqi, dari jalur sanadnya meriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an. Ada seorang pemuda Ansor. Nah, jadi itulah, Bu, sahabat dahulu itu ketakutan mereka kepada Allah itu memang tinggi, Pak. Jadi dia setiap kali orang menceritakan masalah neraka, Pak, itu langsung pingsan ya. Pokoknya asal cerita masalah neraka, pingsan. Sampai akhirnya cerita itu sampai ke Rasulullah, sampai tidak mau dia keluar rumah, Pak. Pokok sudah sholat pulang nangis saja, Bu, memikirkan tentang neraka itu. Pas dia ditemui oleh Rasulullah, Pak, langsung dipeluknya Rasulullah, Bu. Di pangkuan Rasulullah tuh dia meninggal. Di pangkuan Rasulullah dia meninggal. Jadi apa kata Rasulullah? Allah telah memberikan surga untuknya karena rasa takutnya yang teramat besar terhadap Allah. Sampai kata Rasulullah, jantungnya terputus saking dia takutnya kepada Allah. Sempat kita diberikan rasa takut seperti ini, pasti baik kita ya, Pak, ya. Tidak akan mau egois, tidak akan mau nipu-nipu orang lagi. Pas mau ngolah orang, ingat tuh, Bu, gawat besok di neraka nih. Tidak jadi ngolah, Pak. Karena penilaian Allah ini kan detail, Pak. Ibu ingat ketika saya menyampaikan hadis, seorang anak perempuan datang menemui Rasulullah, tangan kanannya hangus terbakar. Pagi-pagi, Pak, ditemui Rasulullah, ya Rasulullah, mohonkan kepada Allah untuk mengembali tanganku seperti semula. Kata Rasulullah, ada apa dengan tanganmu? Tadi malam aku bermimpi, ya Rasulullah, rasanya kiamat sudah terjadi. Dan aku melihat ibuku di neraka sedang mengusir-usir api dengan sepotong kain dan daging di tangannya. Kemudian aku katakan kepada ibu, wahai ibu, bukankah kau di dunia taat beribadah? Taat beribadah nih, Pak. Bukankah kau di dunia taat beribadah dan ayah ridho kepadamu? Suami ridho, Pak. Kemudian taat ibadah. Kenapa kau berada di neraka, ibu? Dan mengapa di dua tanganmu itu ada sepotong kain dan daging? Ibuku menjawab, ya Rasulullah, memang di dunia ibu taat beribadah, nak. Tapi selama di dunia hanya sepotong kain dan daging inilah ibu pernah bersedekah. Rupanya pelit, Pak. Itu cuma dikasihnya ke orang sepotong kain dan daging. Mana
ayah ibu, ayahmu di surga nak, sedang memberi-berikan orang minum di telaga Kausar. Emosi aku rasanya ya Rasulullah. Aku pergi ke surga dan aku melihat ayahku sedang memberi-beri orang minum. Aku katakan kepada ayah, sungguh tega kau ayah. Ibu berjuang di neraka mengusir api, kau di sini memberi-beri orang minum. Minta aku segelas ayah agar ku berikan kepada ibu. Ayahku berkata, jangan nak, di sini sudah tidak ada tolong-menolong lagi. Aku tidak peduli ya Rasulullah. Aku rampas segelas air di tangan ayahku. Aku pergi ke neraka bermaksud ingin memberi ibuku minum. Tapi belum sampai gelas itu ke mulut ibuku, api neraka datang menyambar tanganku. Aku bangun sudah hangus ya Rasulullah. Itu detailnya Bu. Kita merasa udah rajin ibadah nih, udah rajin ke masjid, udah dengar pengajian. Rupanya belum tentu Pak. Karena Allah detail. Makanya wajar aja kita perlu takut kan Pak, karena belum tentu amal kita nih diterima lagi Bu. Jangan Ibu kira, oh misalnya nih ustadz-ustadz nih yang mengajarkan kebaikan besok di surga, masuk surga dia. Belum tentu Pak. Yang tahu kesalahan kami itu Allah Bu. Mungkin di mata manusia, ustadz nih ikhlas, betul-betul kemana aja pergi, hujan aja hari tetap datang. Dia bukan apa-apa Bu, masalahnya duit Pak. Jadi jamaah yang baik sangka, Masya Allah Ustaz nih hujan deras hari datang, dia bukan apa-apa Bu. Jadi kan kalau manusia kan bisa dia berbaik sangka, yang tahu masalahnya kan Ustaz tuh Bu kan. Jadi belum tentu ya Pak, tidak ada jaminan Pak. Kita hanya bisa mengusahakan Bu. Masih banyak kekurangan kita nih yang harus kita rubah. Saya pernah ketemu Bu ya, ibu-ibu nih rajin majelis taklim. Rajin sholat berjamaah ke masjid. Jadi dia punya halaman di depannya, dibukanya 2 kios, disewakan Pak. Pas saya datang ke tempat salah satu dia menyewa kios ini, ada orang jualan di situ. Saya nampak ada sup yang sudah mulai berbuih. Saya katakan, Pak, sampai tidak berbuih, basi sup itu tidak Bapak makan, mubazir. Itulah kelakuan Bu Ajah nih Ustaz. Tidak temakan sama dia lagi udah basi, dibungkuskannya untuk saya. Ini bukan sekali, ini Ustaz, udah sering dia buat macam itu. Cuman saya karena nyewa, di sini saya terima aja Ustaz, nanti saya buang. Apa ada rajin ke masjid tuh Pak. Ada ibu-ibu Bu, pas buka-buka di masjid tuh Bu ya, bulan puasa, jam 5 sore udah datang dia ke masjid, disalinnya mihun, bakwan, apa tuh teh segala seteko tuh Pak ya, bawa balik. So itu bukalah situ balik Bu kan. Datang rajin sholat tuh Pak. Jadi gimana? Tidak ada jaminan Pak. Itu yang membuat kita ini makin rendah hati seharusnya Pak. Banyak kekurangan kita jadi. Banyak kekurangan. Saya dari ketawa Ibu nampak nyata rasanya. Tapi itu tidak di sini ya Pak. Kalau ada berubah lah Bu. Jangan buat macam itu. Banyak. Rasakanlah sama Ibu. Kena Ibu sama saya. Padahal saya sama sekali Bu, tidak tahu saya itu terjadi di sini. Tapi alhamdulillah lah, mudah-mudahan berubah lah ibu-ibu yang macam ini. Karena Pak, ada donatur nih Bu, Senin Kamis ada puasa di masjid itu. Ada satu masjid di Pekanbaru. Jadi dikasihnya nasi Bu. Pas habis maghrib itu ada ibu-ibu yang ngambil nasi, datang ibu-ibu yang etek kan tidak puasa udah tek, mangalo kau tuh ribut. Saya tidak tahu, gara-gara 20.000 berkelahi Bu. Itu nyata loh tuh Bu. Saya malas sebut nama masjidnya, tidak jauh dari sini masalahnya Pak. Tidak jauh dari sini, rupa ngeri Pak orang-orang Islam nih Pak. Jadi itu, karena ini nyata terjadi di antara kita, sebetulnya kita ngetawakan diri kita sendiri sebetulnya nih Pak. Ustaz dari tadi aku ditembak nampak itu. Ya memang seperti itulah Pak. Cuman saya sama sekali Bu, saya tidak tahu kalau itu terjadi di sini. Alhamdulillah lah, terwakili lah Pak. Terwakili jadinya. Karena saya tidak tahu Bu, siapa orangnya. Nah kemudian Pak, yang berikutnya itu Al-Hakim meriwayatkan dari sanadnya, ia menyaihkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Waktu Allah menurunkan kepada Rasulullah surah At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum wa ahlikum naro waquduhan nasu wal hijarah. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi ketika Rasulullah bacakan ini Pak, ternyata ada satu orang yang langsung pingsan setelah Rasulullah membacakan
ayat ini. Dan itu Bu, sangat masuk akal. Karena apa Pak? Anak itu kan yang membuat dia berwarna itu adalah orang tuanya. Makanya di luar negeri sekarang Bu, kalau anaknya jahat, orang tuanya yang minta maaf. Maafkan papa, tidak bisa mendidikmu secara baik. Tapi kan kebanyakan kita kan anak yang kita tuntut minta maaf sama kita Pak. Padahal itu adalah kesalahan kita. Jadi kalau anak kita rasanya dia berkelakuan, bandel dia, berarti itu kita yang gagal Pak. Kita yang gagal mendidik dia, kita yang seharusnya minta maaf. Kenapa kita tidak berhasil mendidik dia, Bu? Kan? Kita yang salah jadinya. Makanya, Bu, di Jepang justru aturan itu jalan, Pak. Anak-anak itu dari kecil diajar keras. Anak SD semua jalan kaki, dipimpin oleh satu orang. Jadi 6 orang anak dipimpin oleh satu orang kakak kelasnya. Dan itu jalan kaki tanpa ada diawasi oleh orang tua. Dan mereka disuruh jalan bersejajar Bu, dan tidak berbicara selama jalan. Betul-betul diajarkan mengantri gitu. Jadi kenapa mereka berhasil? Kenapa di Finlandia menjadi pusat pendidikan nomor 1 di dunia? Bahkan kalau di Finlandia itu Bu, anak murid bodoh, gurunya yang salah Pak. Begitu kan. Jadi gurunya mencari cara bagaimana supaya anaknya menjadi pintar. Ternyata bisa diusahakan. Nah berarti kita, termasuk saya sendiri pun, jahat anak saya berarti itu kegagalan saya gitu. Makanya sahabat Rasulullah ini langsung pingsan dia mendengar. Rupanya kita yang tanggung jawab menjaga anak kita dari neraka. Dan ternyata kita banyak yang gagal. Cuma kita pakai ilmu pasrah gitu kan Bu. Ya serahkan aja lagi kepada Allah Ta'ala. Mau diapakan lagi. Ibu tahu enggak sekarang ini ada penyakit yang baru namanya NPD Pak. Penyakit NPD itu Bu, kalau dia tidak akan pernah berubah, dia tidak punya rasa empati terhadap orang, dia tidak peduli orang merasa atau tidak. Jadi kadang banyak orang tua yang berpenyakit seperti ini Pak, biar aja lah, biarkan aja lah. Akhirnya pembiaran itulah jadi, itu rupanya penyakit Bu, tapi tidak bisa didiagnosa Pak. Bahkan ada orang Bu ya, habis saya membayarkan utang mertua saya 400 juta, dibuatnya utang balik di bank lain Pak. Nah, itulah dia tidak akan berubah itu. Kalau macam ini suami ibu, Bu, selagi belum terlambat, ibu masih cantiknya, gantilah Bu. Pada azab ibu nanti ibu ya. Dia tidak akan berubah Pak, memang tidak berubah. Jadi begitu dia pingsan, dirasa Rasulullah dadanya Bu, rupanya masih berdetak jantungnya. Kata Rasulullah, wahai nak, ucapkanlah la ilaha illallah. Sehabis dia mengucapkan la ilaha illallah, meninggal dia. Kata Rasulullah, ia mendapatkan surga. Iri sahabat Bu. Jadi iri sahabat itu Pak untuk hal-hal yang baik Pak. Untuk kami tidak bisa ya Rasulullah. Untuk kami tidak dapat surga. Kalau kami harus macam dia pula kami baru dapat surga ini. Kata Rasulullah, dzalika liman khafa maqami wa khafa wa'id. Dibaca Rasulullah surah Ibrahim ayat 14 Bu. Yang demikian itu orang-orang yang takut menghadap kehadirat Allah dan yang takut kepada ancamanku. Maksudnya yang akan mendapatkan surga itu asal takut kalian dengan ancaman Allah. Walaupun kalian tidak seperti anak muda ini, kalian tetap akan mendapatkan surga. Karena kalau kita takut dengan ancaman Allah itu kan hati-hati kita jalan. Mau buat maksiat mikir gitu Pak. Nanti nikmatnya sebentar ya, sudah itu kita lama disiksa jadi. Nah, kemudian lagi Bu, perkataan Umar dan Abu Bakar mengenai rasa takut dan harap. Jadi ini diriwayatkan lagi oleh Baihaqi. Ketika Umar sakit, Rasulullah menjenguknya Bu. Kemudian kata Rasulullah, bagaimana keadaanmu hai Umar? Saat ini aku berharap dan juga merasa takut ya Rasulullah. Kalau perasaan ini tergabung dalam hatimu Umar, kau akan mendapatkan apa yang kau harapkan dan Allah akan menjauhkan apa yang kau takutkan. Jadi harap dan cemas itu mesti ada di dalam jiwa orang-orang yang beriman Bu. Berharap mendapatkan surga, takut kalau sempat diberikan Allah neraka. Kemudian Pak, yang berikutnya itu bagaimana kata Utsman bin Affan bercerita kepada sahabat, andaikan besok aku di akhirat, kemudian aku berada di tengah-tengah antara surga dan neraka, kemudian aku dibolehkan untuk memilih. Ini aku belum tahu lagi nih, apakah aku akan masuk surga atau masuk neraka, tapi aku diberikan
untuk memilih, maka yang kupilih jadikanlah aku debu ya Allah yang ditiup angin. Daripada takut nih Pak, ini kemana nih? Ini belum ada pilihan nih. Lebih baik aku menjadi debu. Begitulah takutnya orang menjadi manusia nih Pak. Karena manusia ini kan tempatnya lemah, tempat salah Bu. Kadang pagi kuat iman kita, sore udah berubah balik. Waktu kuat iman pas bulan puasa Bu. Sebelum subuh baca 2 lembar, setelah subuh baca Al-Quran 2 lembar. Berarti 5, 1 hari dapat 1 juz. 3 hari tahannya Pak. Sudah itu ndaklah lagi ya. Itu ke diri sendiri itu Pak. Jadi kadang kuat iman kita, kadang lemah. Makanya Utsman lebih baik aku menjadi debu aja lah kalau aku dibolehkan untuk memilih. Kemudian Pak, kalau kata Ubaidah bin Jarrah, kalau aku Utsman, sekiranya aku disuruh bolehlah memilih, aku biarlah jadi kambing, kemudian dipotong, dimakan daging aku. Jadi aku tidak ada pertanggungjawaban. Begitulah ketakutan para sahabat menjadi manusia nih Bu. Biarlah jadi kambing aja lah, daripada harus mempertanggungjawabkannya di sisi Allah. Karena memang kita padahal udah tahu nih Bu ya, bagaimana detailnya Allah. Buktinya apa Pak? Nabi Sulaiman masuk surga 500 tahun setelah orang masuk surga baru Nabi Sulaiman. Begitu fairnya Allah Bu. Karena apa Nabi Sulaiman lama masuk surga? Allah menghisap hartanya Pak. Karena dia Nabi yang paling kaya raya. Jadi inilah mudah-mudahan Pak membuat kita menjadi orang yang rendah hati. Ternyata belum tentu amalan-amalan kita ini bisa menyelamatkan kita dan membuat kita semakin ingin mendekat kepada Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz sudah berbagi pengetahuannya, dan terima kasih kepada seluruh jemaah yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di wajib pada malam hari ini.